Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dalam pelajaran khot untuk pemula. Setelah sebelumnya kita membahas tentang rumus-rumus penulisan titik, kemudian kita lanjutkan dengan penulisan huruf alif, kemudian lanjutkan lagi dengan waktu itu huruf kaf tunggal, kemudian kaf yang panjang, lam tunggal yang pendek, dan lam tunggal yang panjang. Pada kali ini, di pertemuan ini kita akan membahas huruf yang masih ada alif-alifnya, gitu. Yang masih ada huruf-huruf tegaknya yang menyerupai alif, yaitu adalah huruf to dan huruf zo. Baik, beberapa waktu yang lalu setelah saya mengupload video saya, yaitu tentang penulisan lam dan kaf yang panjang waktu itu, ada beberapa pesan atau komentar-komentar yang masuk ke saya di WhatsApp maksudnya. Waktu itu request kepada saya untuk penulisan huruf-huruf ini juga disertai dengan bagaimana penulisan itu, huruf itu ketika dia dituliskan di buku. Karena kalau seperti ini kan yang penulis ini adalah versi jumbonya, versi besarnya saya menuliskan dengan spidol, bahkan 2 spidol. Nah, bagaimana? Jadi beberapa anak ada yang menanyakan bagaimana Ustadz kalau misalkan dituliskan langsung di buku dengan spidol yang ukurannya seperti ukuran kita yang snowman yang lebih kecil daripada ini, yaitu yang ukuran 1,5 mm. Nah, maka untuk pertemuan kali ini saya khusus akan membahas penulisan tersebut di buku langsung. Silakan kita ikuti. Baik, saudara sekalian, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ukuran huruf hijaiyah itu kalau yang tinggi, kalau yang tegak itu ukurannya adalah 5 titik. Nah, di sini saya bikin 5 titik. Ini mewakili kalau dengan buku tulis bergaris seperti ini adalah sekitar 2,5 baris buku. Jadi satu baris itu mewakili 2 titik. Jadi 5 titik adalah, nah itu 5 titik adalah 2,5 baris buku. Dan inilah yang menjadi standar tingginya huruf alif beserta huruf-huruf yang sama bentuknya seperti alif, yaitu huruf tegak. Nah, kemudian saya bikin di sini adalah huruf standar yaitu huruf alif. Ingat di ujungnya itu lancip ya. Nah, lihat itu alif tidak tegak, dia agak miring, yaitu miringnya adalah setengah titik daripada garis tegak. Perhatikan bahwasanya dalam penulisan huruf-huruf yang sama seperti alif itu tingginya sama. Baik kemarin kita menulis huruf kaf, lam, dan lam panjang, dan huruf-huruf berikutnya yang masih ada yang garis-garis tegaknya yaitu adalah 5 titik, dan huruf berikutnya ini adalah huruf to dan zo, itu dengan kemiringan 45 derajat. Perhatikan cara penulisannya, dia kemiringannya sama seperti titik, yaitu 45 derajat. Nah, lihat, naik ke atas sampai ke garis, stop di situ. Dia hanya sampai setengah daripada baris buku, kolom buku, setengah daripada kolom buku, kolom garis buku. Nah, jangan sampai mentok ke bawah garis, dia hanya setengahnya saja. Kenapa? Karena di situ tidak boleh menyentuh ke garisnya, dia harus naik sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Tarik, stop. Nah, lihat, perhatikan di bawah huruf to itu ada celah sekitar setengah titik. Saya bikin setengah titik di situ. Nah, itulah tinggi daripada huruf to, perutnya huruf to.
Jadi dia tidak nyampai ke garis dasar. Nah, perhatikan. Nah, kemudian itu saya balik spidol saya, mata spidolnya, saya arsir di ujungnya. Jadi karena ini pemula, kita masih menggunakan teknik arsir. Perhatikan cara mengarsirnya itu dengan ujung spidol saja. Nah, lancip ke atas ya. Nah, perhatikan. Nah, itu adalah cara mengarsir dengan ujung spidol. Saya balik dari mata spidolnya. Perhatikan lagi. Itu berapa panjangnya ekor daripada huruf to itu? Yaitu adalah 2 titik. Jangan kurang ya, atau kelebihan jangan juga. Jadi 2 titik itu adalah ekor yang diarsir tadi daripada huruf to. Nah, sedangkan huruf alif adalah standar tinggi daripada huruf-huruf tegak dalam huruf hijaiyah. Nah, lihat, tidak terlalu di bawah dan juga tidak terlalu di atas. Dia berada di tengah-tengah nanti untuk meluncurnya huruf tegak di huruf to itu. Oke, saya tulis. Nah, lihat. Di situ masih ada kepalanya ya, jangan lupa ada kepalanya. Masih ingat penulisan huruf kepalanya? Nah, seperti itulah kepala huruf to. Sama seperti kepala huruf kaf dan huruf lam. Baik, saya bikin lagi huruf dha yang bentuknya sama dengan huruf to. Kemiringan 45 derajat. Tarik. Nah, nyentuh. Stop di situ. Tidak sampai ke dasarnya ya. Nah, perhatikan. Jadi tidak terlalu lancip atasnya itu dan juga tidak terlalu lengkung. Nah, itu adalah penulisan yang salah. Atau bulat seperti ini, salah juga ya. Salah, ini salah, dan ini juga salah. Nah, jadi dia lebih soft aja. Apalagi sampai itu kan sampai garis sama gitu, jangan sampai ke bawah, maksudnya salah. Nah, lihat. Kemudian tarik ke bawah. Tarik, stop di situ. Lalu dibalik ujung spidolnya. Kita melihat situ ada setengah titik naik daripada garis. Ya, setengah titik daripada garis. Kemudian dengan ujung spidol tadi kita arsir ya. Jangan lupa cara mengarsirnya itu dia dengan ujung spidol. Nah, seperti itu. Perhatikan. Itu adalah panjangnya ekornya itu 2 titik. Nah, saya rapikan lagi. Nah, perhatikan. Kemudian kita lanjutkan dengan menulis huruf tegaknya. Stop. Nah, kepalanya jangan lupa. Oke. Kemudian titiknya. Nah, kita bikin titik huruf dha. Nah, seperti itulah. Jangan lupa tadi di situ ada 2 titik ya. Nah, lihat 2 titik. Jadi naik, turun, tidak terlalu lancip atasnya. Kemudian turunnya hanya sampai setengah daripada kolom buku, kolom garis buku. Sedangkan itu naik setengah juga daripada garis dasar. Nah, huruf to itu bagian yang tegaknya adalah 5 titik. Ya, itu 5 titik. Coba diperhatikan lagi. Nah, inilah hasil daripada penulisan huruf to dan dha serta rumus-rumusnya. Bagaimana? Sudah dicoba di rumah? Nah, jadi di buku kalian sebagaimana yang telah kita pelajari di buku tadi,
sudah saya bikinkan juga, sudah saya buatkan juga ini versi papan tulisnya. Jadi seperti inilah bentuknya, dan jangan lupa bahwa standar untuk ukuran semua huruf hijaiyah tingginya adalah alif ini, yaitu 5 titik. Nah, kemudian tadi huruf to dan zo sudah kita contohkan di buku ya. Maka inilah hasilnya yang versi papan tulis yang saya buatkan, dan teruslah latihan, teruslah evaluasi, karena tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi hebat ya, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi ahli, tidak ada. Semuanya perlu latihan, perlu kesabaran, perlu ketelitian dan evaluasi yang terus-menerus. Apalagi untuk hal seperti ini memang harus perlu sangat teliti dan sangat sabar. Untuk itu tetap semangat, latihan terus-menerus, coba dan coba lagi di rumah sampai kalian menemukan huruf yang sesuai dengan standar aslinya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada huruf-huruf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.